Baik, terima kasih kepada penanggung jawab dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang digurukan atau didosenkan oleh Ibu Julanda. Dan pada saat hari ini Ibu Julanda dikarenakan ada dinas keluar, jadi kita akan diskusi mandiri. Presentasi pada pagi hari ini kita buka sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam pelajaran virtual ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Presentator, sini izinkan saya hari ini. Sebelumnya, yang presentasi hari ini apakah anggotanya sudah lengkap? Apakah anggotanya sudah lengkap? Lengkap. Sudah. Oke. Yang pertama, pembagian materi, pengertian Islam dan Pancasila yang akan dibacakan oleh Arya. Yang kedua, peranan Pancasila dalam negara demokrasi yang dibacakan oleh Mbak Fain. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dalam perspektif keislaman oleh Mbak Dahlia. Dibacakan oleh Mas Izandri. Baik, di sini saya akan membagikan presentasi mereka sebelumnya. Sebentar ya. Bagaimana Mbak Tati? Bagaimana Mbak Tati atau saya saja yang sharing? Mbak Tati. Silakan Mbak Fain bagikan. Oke ya, baik. Aku berikan. Iya, bagikan aja Fain.
Halo. Halo. Hai. Sudah terlihat? Sudah, Mbak, sudah. Sudah, oke. Baik, presentasi hari ini akan dibuka oleh kelompok 8. Sebelumnya nanti, sebelum presentasi memulai, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, yang dimana sudah disampaikan oleh Mbak Fen tadi di grup, boleh di chat di room chat Gmeet. Itu aja yang saya sampaikan. Sebelum memulai, saya harap teman-teman untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya, dan yang bisa untuk presentasi hari ini dipersilakan. Yang pertama, saya kembali ke kelompok. Fin. Pengertian Pancasila Islam. Pancasila pilar ideologis negara bangsa Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Nusantara, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Islam berasal dari kata dari aslama yuslimu islaman yang berarti tunduk, patuh dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi subbab selanjutnya akan dibacakan oleh Vin Cahyani. Ya, baik. Sebelumnya suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik. Saya akan memaparkan tentang fungsi dan peranan Pancasila dalam negara demokratis. Jadi, peran Pancasila dalam era globalisasi merupakan sebuah tuntutan untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga warga negara Indonesia memiliki pemahaman dan sikap yang sama dalam kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia, yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, di mana dasar negara mengandung makna sebagai pedoman atau dasar bagi penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara itu merupakan tujuan bersama dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila sebagai falsafah negara itu adalah harga mati yang artinya tidak dapat diganggu gugat. Dalam peranannya, Pancasila perlu dipahami, kemudian perlu didalami agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga Pancasila tidak mudah ditumbangkan atau dirusak nilai-nilainya. Kemudian Pancasila sebagai dasar hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Hal ini telah disahkan oleh badan yang berwenang, kemudian pokok-pokok pikiran tersebut juga telah dituliskan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai sumber norma. Pancasila sebagai sumber norma merupakan suatu perilaku kebiasaan masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Kebiasaan ini harus dilakukan dengan bercermin pada nilai-nilai Pancasila. Maka dengan begitu Pancasila itu merupakan sumber norma dalam negara Indonesia. Kemudian yang
ketujuh adalah salah ini ya. Yang keenam adalah Pancasila sebagai pandangan luhur bangsa. Jadi Pancasila itu lahir dari usulan para pendiri bangsa lewat musyawarah mufakat. Jadi usulan-usulan ini dipandang luhur otomatis karena pencetusnya itu adalah para pahlawan yang juga memiliki pandangan-pandangan luhur, kemudian dijadikan satu dan terciptalah Pancasila tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila memiliki kedudukan yang tertinggi sebagai cita-cita bangsa, di mana diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diterapkan, dapat diamalkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tercipta kemakmuran, kedamaian, dan kesatuan negara Indonesia. Kemudian sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi pokok, yaitu yang pertama mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua membimbing dan mengarahkan bangsa dalam mewujudkan tujuannya. Kemudian yang ketiga memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Ya baik, itu pemaparan tentang peranan Pancasila dalam negara demokratis. Selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Monggo. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan Islam. Berbicara mengenai Islam dan juga Pancasila, tentu akan diwarnai dengan nuansa yang sedikit sensitif. Ada beberapa hal yang membuat Islam dan Pancasila berada pada keadaan yang cukup tegang dengan pertentangan sehingga berujung pada aksi politik tertentu. Namun, Pancasila di sini berfungsi sebagai sebuah penopang agar tidak ada pembeda antara suku, ras, agama, warna kulit, ataupun budaya yang ada di Indonesia. Selain itu juga, Pancasila telah dibuktikan bahwasanya selaras dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya pada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini selaras dengan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, seperti contohnya dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 3, yakni ayat yang menjelaskan tentang pengakuan keesaan Allah. Dan dalam pandangan Islam, Tuhan adalah Allah, namun dalam pandangan orang selain Islam, Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia dan yang disembah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan bersikap adil. Islam juga selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, dan ini juga telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ini telah selaras dengan Quran Surat Al-Imran ayat 103, mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu bersatu dan menjaga kesatuan dan persatuan. Hal ini juga berlaku untuk semua agama. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, selaras dengan apa yang ditegaskan di dalam Al-Quran, yakni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Islam selalu mengajarkan untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan. Hal ini telah ada dalam Quran Surat As-Sod, Surat Sod ayat 20. Dan Islam juga menekankan untuk menyelesaikan setiap masalah dalam suasana yang demokratis. Ini juga telah terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dan yang sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menggambarkan terwujudnya rakyat Indonesia yang adil, makmur, aman, dan juga damai. Hal ini juga telah disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sedangkan filsafat kenegaraan Pancasila memiliki beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal tersendiri, Pancasila dianggap satu-satunya yang tersedia bagi Indonesia untuk membangun bangsa yang adil, maju, dan juga sejahtera.
Pancasila hadir sebagai jembatan pertemuan antara kelompok agamis dan juga kelompok sekularis di tengah perdebatan yang hampir membuat Indonesia gagal merdeka. Dengan kalimat lain, Pancasila ini muncul sebagai solusi filosofis untuk menjaga multi etnis dan juga multi kepercayaan yang ada di Indonesia. Sedangkan faktor eksternal akan dibuatnya Pancasila adalah karena kondisi geopolitik di dunia pada saat itu sedang mencari pola baru akibat runtuhnya Khalifah Islami dan juga meledaknya Perang Dunia. Sehingga para tokoh bangsa memiliki pemikiran filsafat untuk menemukan pola baru yang lebih netral dan juga melokal dari masalah politik di dunia. Pancasila juga bisa disebutkan sebagai falsafah bangsa yang sangat fundamental. Akan tetapi bukan berarti Pancasila menggantikan kedudukan agama. Pancasila memiliki kedudukan sebagai basis nilai yang membangun hubungan baik antara pemeluk agama dan untuk menjaga sikap saling toleran. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Mbak Ella. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu Islam dan Pancasila dalam era Orde Baru. Islam pada masa Orde Baru adalah hubungan antara Islam dengan pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Soeharto. Islam pada masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun sesuai dengan periode Orde Baru, tepatnya sejak 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru terjalin hubungan antara Islam politik, terutama kalangan Islam modernis, dengan pemerintah yang mendapat dukungan dari kalangan militer ABRI. Terbagi beberapa kelompok perilaku politik umat Islam dan elitenya, yakni kelompok akomodasionis, reformis, dan fundamentalis. Walau hubungan antara Islam dan pemerintah mengalami pasang surut karena berbagai dinamika dan konflik yang ada, tetapi Islam dan pemerintah pada masa Orde Baru saling membutuhkan dan berpengaruh pada masa depan politik bangsa. Saat masa rezim Soeharto, ideologi Pancasila dijadikan suatu alat kekuasaan yang magis dan sakral. Setiap langkah yang dilakukan wajib bersumber pada Pancasila. Bahkan umat muslim yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam berperilaku harus disingkirkan. Semua program pengamalan Pancasila wajib dilaksanakan mulai dari kalangan konglomerat sampai kalangan non-konglomerat. Sehingga di masa Orde Baru tidak ada paham ideologi lain selain paham ideologi Pancasila. Dalam masa rezim Soeharto selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam sosial, politik, budaya, dan ekonomi, serta menjadikan kekuasaannya sebagai demokrasi Pancasila. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Isatri. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya jelas apa enggak ini? Jelas. Oke, siap. Ini mohon maaf suara saya lagi serak dan tidak jelas ya. Nanti insya Allah akan saya perjelas dengan semaksimal mungkin, yaitu tentang pembahasan tentang pada era reformasi. Jadi pada era reformasi ini kan sebelum pada era reformasi itu terjadi peperangan antara Jepang dan lain sebagainya. Jadi itu semua tidak lupa dari peran para ulama ya. Selain para pejuang, ulama juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Karena itu bersosialisasi memiliki banyak atau biasa disebut dengan bersosialisasi itu dengan kaulan ma'ruf, kaulan lainan, jadi dan kaulan itu kita saya yang ma'ruf itu banyak. Jadi istilah ini harus sinkron atau berjalan satu arah, jangan berbalik arah. Oleh itu kita banyak akan Islam, kita harus pegang
agama juga negara. Itu kali Al-Quran atau hadis tentang kasih lilih awal tafaruku itu dalam sebuah Pancasila apa, yaitu di dalam Islam rukun Islam berapa? Rukun Islam kelima, benar? Iya. Ya, itu apa dibalikan lagi yaitu Pancasila. Pancasila ada berapa? Ada 5. Jadi soalnya halo, jelas nggak? Putus-putus suaranya. Jelas ya. Itu sama di yaitu kita harus lanjutkan pembahasan reformasi sebagai tahun pada baru setelah suatu ada minanya mulai agar kita dapat diimplementasikan pada kehidupan nyata di mana mendapat berbatasan kemudian dalam inilah bertahap dan yang dan sejalannya daerah Indonesia dihadapi yang di mana disintegrasi disemoni daerah misalnya timur DKI dan Papua Gini dan lain sebagainya. Pancasila sebagai suatu landasan di Indonesia. Pancasila merupakan dipertahankan maka supaya benar untuk mencapai kemerdekaan. Itu untuk Jaya memberikan 5 strategi. Yang pertama sebagai negara. Yang mengembangkan ideologi Pancasila menjadi sebuah ilmu. Yang mengupayakan Pancasila akan memiliki konsisten dan undang-undang koherensi antara korespondensi dengan kehidupan masyarakat, menjadikan Pancasila sebagai pendidikan horizontal masyarakat bukan vertikal negara. Yang kelima, menjadikan Pancasila sebagai kebijakan negara. Pancasila pada warga dunia tentang ideologi kini Indonesia menjadi pada yang aman dan damai. Indonesia mampu menangkal problem komunal yang hampir tersebar di seluruhnya. Ini ideologi Pancasila tidak dapat lagi bertentangan dengan Islam. Jadi ideologi Pancasila dan Islam arah jalankan seperti ini. Mengingat yang mayoritas Islam menjalankan kata taat warga non Muslim. Lanjut Mbak. Ya Mbak, tadi kelompok kami sudah selesai presentasi. Untuk selanjutnya tanggung jawab kami serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada presentator pada pagi hari ini. Baik, kita buka lagi sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Tunggu bentar ya. Kita 3 pertanyaan dulu ya, diambil. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Silakan bisa Bertanya boleh nggak? pertanyaannya. Izin bertanya.
Ini kayak mana ya? Di chat roomnya ini udah ada 3 orang penanya, ini kayak mana? Lah aku gimana? Ya, Pak, buka pertanyaan terlebih dahulu Ikut Mbak Tati. pertanyaan dulu ya. Oke, kami persilakan bagi Mbak Wahyuni, Mbak Mela dan siapa sekali ini? Mbak Salwa untuk membacakan dulu terlebih dahulu pertanyaannya di Gimit biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Kepada Mbak Wahyu dulu ya. Kepada Mbak Wahyu kami persilakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyuni, NIM 6062. Izin bertanya, apa yang akan terjadi jika nilai-nilai Pancasila tidak terrealisasikan di kehidupan masyarakat? Dan bagaimana sikap kita sebagai pemuda bangsa Indonesia untuk dapat menerapkannya? Terima kasih. Siap. Terima kasih Mbak Wayuni. Bagaimana presentasi? Ya udah dipahami ya. Lanjut kepada Mbak Mela. Kepada Mbak Mela kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Moderator dan juga kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rizky Mela Ardianti, NIM 210 10 360 40. Izin bertanya, bagaimana kedudukan antara Pancasila dengan Islam? Manakah yang lebih penting tingkatannya dan mengapa bisa begitu? Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Mela. Lanjut Mbak Salwa. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas kesempatan untuk saya bertanya. Perkenalkan, saya Salwa Najwa Jinan dan NIM 6064. Saya ingin bertanya, maksud dari koherensi antara sila dan maksud dari korespondensi dengan kehidupan masyarakat 5 langkah strategi Kunto Wijoyo itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Salwa atas pertanyaannya. Oke, kami serahkan kembali kepada presentasi pada pagi hari ini untuk mencari jawabannya. Dan untuk teman-teman yang lainnya, saya ingatkan kembali untuk absensi. Apa udah tutup absensinya? Oke, terima kasih. Ini dosennya di mana ya? Lagi tinggal. lagi jalan-jalan. Jadi pertanyaan Mbak Wahyuni kan apa yang terjadi jika nilai bernegara tidak terrealisasi atau tidak berjalan, ya kan? Benar nggak Mbak Wahyuni? Iya Mas, benar. Dan terus untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menjaga, Sikap kita. bagaimana cara kita menjaga, ya kan? Benar. Ini yang kedua apa ini? Bagaimana cara kita? Bagaimana sikap kita sebagai pemuda bangsa Indonesia untuk dapat menerapkannya? Supaya nilai-nilai tersebut itu dapat terrealisasikan di kehidupan masyarakat. Begitu, Mas. Ya, izin untuk menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang terjadi jika nilai tidak terrealisasikan? Yaitu jika sebuah nilai, kalau misalnya tidak kita amalkan atau kita tidak jalankan, akan menjadi porak-poranda, atau sebuah negara itu tidak akan teratur. Ya, jadi sebuah peraturan itu harus dijalankan, tidak usah kita pikirkan. Kalau misalnya kita pikirkan, akan menjadi sebuah beban. Ya, kalau misalnya kita dalam masa pandemi seperti saat ini, kita harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya. Itu kita akan jalankan saja, nggak usah dipikirkan. Semua itu akan terbiasa nantinya. Ya, jadi kalau misalnya ada nilai tidak terrealisasi itu karena kenapa? Kitanya dari pihak kitanya itu tidak taat,
Ya, oleh karena itu kita sebagai pemuda harus menerapkan semua itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjalankan semua peraturan dan tidak usah dipikirkan, jalankan aja. Jadi akan sebuah menjadi bi'ah. Bi'ah itu atau dalam bahasa Indonesianya itu kebiasaan ya dalam berkehidupan. Contoh kayak misalnya Islam. Islam itu mewajibkan sholat 5 waktu. Kalau kita tidak menjalankan sholat 5 waktu, pasti akan mendapatkan sebuah dosa. Ya, jadi ada hukum-hukumnya. Kayak misalnya di dalam pemerintahan itu kan ada sebuah penjara, terus denda dan lain sebagainya. Kalau di Islam itu ada misalnya kisos, rojam. Rojam itu atau biasa kita bahasa Indonesianya itu rojam itu dilempar pakai batu atau cambuk dan lain sebagainya. Itu wajib kita taati, nggak usah dipikirkan, kita jalankan saja, terapkan apa yang pemerintahan itu sudah ditetapkan, kita tinggal menjalani saja. Ya, bagaimana Mbak Wayoni? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Oke, siap. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya, saya Vina Cahyani izin menjawab dari pertanyaan Mbak Meila dengan NIM 6040. Izin menjawab, jadi kalau ada kurang maupun salah mohon dibenarkan ya teman-teman. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan antara Pancasila dengan Islam? Manakah yang lebih penting tingkatannya dan mengapa bisa begitu? Jadi Pancasila dan Islam itu harus saling beriringan. Gimana kalau kita mengamalkan Pancasila? Kan Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita sebagai Muslim juga wajib menjalankan kewajiban kita sebagai Muslim. Jadi ini harus saling beriringan. Dimana kalau kita mengamalkan Pancasila, otomatis kita menjalankan kewajiban kita terhadap agama kita. Jadi ini saling beriringan dan manakah yang lebih penting? Jadi dua-duanya penting, derajatnya pun juga sama. Saat kita mengamalkan agama Islam, otomatis kita juga mengamalkan Pancasila. Begitu Mbak Mela. Jadi tidak ada tingkatan mana yang lebih penting, jadi dua-duanya penting dan derajatnya menurut saya itu sama dan wajib diamalkan. Kita sebagai negara Indonesia wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita sebagai Muslim juga wajib mengamalkan kewajiban kita dengan mematuhi segala perintahnya. Begitu. Bagaimana Mbak Mela? Atau adakah sanggahan? Terima kasih. Ya, baik. Bagaimana presentator pada pagi hari ini? Masih ada lagi 1 pertanyaan. Apakah bisa ditambah lagi pertanyaannya? Atau ada teman-teman yang ingin menyanggah dari jawaban Fine? Kalau Mbak Mela yang sendiri bilang udah masuk, atau ada yang mau menyanggah atau menanggapi lagi jawaban dari Mbak Fine tadi? Saya Mbak Tati izin menambahin. Ya, silakan. Menurut saya benar apa yang dikatakan sama Mbak Vina tadi, bahwasanya antara Pancasila dengan Islam seharusnya sejalan tanpa perlu diperdebatkan mana kedudukan yang lebih tinggi. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Pancasila ini dibuat dengan didasarkan pada 5 rukun Islam. Jadi Pancasila ini dibuat atas dasar 5 rukun Islam. Seperti yang saya jelaskan tadi juga bahwasanya
sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu selaras dengan apa yang di dalam Al-Quran. Jadi antara Pancasila dengan Islam ini seharusnya berjalan seiringan tanpa adanya perdebatan mana kedudukan yang lebih tinggi dan mana kedudukan yang lebih rendah. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Bagaimana pertanyaan Mbak Salwa udah dapat dijawab? Ya, maaf, saya sedikit bingung, guys. Ya, izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Salwa ya tadi yang tentang Kunto Wijoyo itu yang 5 langkah strategi. Jadi dunia ini udah mengaku bahwasannya itu Indonesia itu berjalan sebaik mungkin atau Mbak Salwa, silakan. ya. Jadi oleh karena itu Kunto Wijoyo itu mengambil 5 langkah strategi. Ya, kayak Pancasila dikembalikan. Dari saya bertanya tentang koherensi dan korespondensi itu maksudnya gimana gitu loh, bukan semuanya, hanya koherensi dan korespondensi. Maksud dari arti itu apa? Jadi yang ditanyakan tentang hal dua itu ya. Ya, hanya itu saja. Yang maksud dari koherensi antara sila dan korespondensi dengan kehidupan masyarakat itu bagaimana? Terima kasih. Apa? Bagaimana teman-teman presentasi? Iya, baik. Saya izin menjawab kembali dari pertanyaan Mbak Salwa, yakni maksud dari koherensi antar sila dan maksud dari korespondensi dengan kehidupan masyarakat. Jadi maksud koherensi antara Pancasila itu maksudnya adalah hubungan sistematisnya Pancasila, di mana tuh kayak antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila itu isinya, tujuannya, dasar-dasarnya tuh hampir sama. Jadi tuh hubungan sistematisnya begitu loh Mbak. Kan untuk yang di
5 langkah strategis Kunto Wijaya itu kan mengupayakan Pancasila agar memiliki konsistensi terhadap perundang-undangan, koherensi antar sila. Jadi ini maksudnya hubungan sistematisnya antara Pancasila, antara sila 1 sampai 5 dengan undang-undang, dengan kehidupan masyarakat juga gitu. Jadi saling berhubungan. Begitu. Terus yang kedua adalah korespondensi dengan kehidupan masyarakat. Jadi korespondensi itu maksudnya hubungan kerjasama antara masyarakat untuk menciptakan atau untuk mewujudkan tujuan dalam negara tersebut, begitu. Bagaimana Mbak Sawa? Apakah kurang jelas atau ada yang ingin disanggah? Atau ada pendapat lain? Ya baik, terima kasih Mbak Sinita Hayani atas jawabannya. Setuju dengan koherensi antara sila itu, memang itu adalah hubungan antara sila dengan perundang-undangan. Untuk yang korespondensi dengan kehidupan masyarakat, saya di sini beranggapan bahwa korespondensi itu kan di sini diartikan korespondensi adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, di sini korespondensi juga dimaksud surat menyurat merupakan kegiatan yang mencakup pengiriman dan penerimaan surat dalam suatu organisasi. Jadi itu di sini saya maksud bagaimana antara pejabat-pejabat dengan masyarakat gitu. Jadi penyampaian dari mereka kepada masyarakat itu sampai bagaimana mereka membuat aturan-aturan, bagaimana mereka membuat kebijakan-kebijakan untuk kehidupan masyarakat. Lebihnya pengalaman saya. Terima kasih ya. Juga setuju juga. Itu kan jadi korespondensi itu kan seperti hubungan masyarakat. Jadi kalau surat seperti itu kan otomatis juga sebuah komunikasi, sebuah hubungan. Itu kan Mbak Sawa. Iya, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya Mbak, tadi ini 3 pertanyaan sudah terjawab. Apakah ingin dibuka sesi pertanyaan lagi atau bagaimana? Lanjut. Nah, itulah tadi yang lanjut. Tinggal bagi presentasi pada pagi hari ini. Apakah ingin menambahkan? Kalau misalnya mau ingin menambahkan, dan sebelumnya saya mau ke penanggung jawab dulu, Mbak Rohmah. Mbak Rohmah, Ya, bagaimana? apakah masih ada waktu? Masih ada. Ini kan saya record dan penting tambah pertanyaan lagi. Soalnya nanti biar sesuai dengan jam. Ya, siap. Baik, di sini akan buka lagi sesi pertanyaan kedua di dalam room chat yang saya ambil. Di sini ada Deva, Hafid dengan NIM 6046 dengan dan Mbak Nisa. Kepada Deva, kami persilakan untuk membaca pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Fitaryanto dengan NIM 6046 izin bertanya. Di situ dijelaskan fungsi dan peranan Pancasila yang terakhir sebagai cita-cita bangsa. Jelaskan apa yang dimaksud dari Pancasila sebagai cita-cita bangsa dan apakah cita-cita bangsa tersebut sudah tercapai hingga saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan kepada Mbak Nisa. Baik, Assalamualaikum Mbak Nisa, warahmatullahi kami persilakan. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Lestari. Izin bertanya, bagaimana sih keadaan Islam pada masa era reformasi dan Orde Baru, dan bagaimana sih peran Islam pada masa itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa diulang lagi Mbak Nisa pertanyaannya? Oh ya, bagaimana peran agama Islam pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi, dan bagaimana keadaan Islam saat itu?
bagaimana presentasi. Kalau masih bingung ada di room chat, bisa dibaca di sana karena mereka udah mencatat atau mengetik sehingga kalian dipermudahkan untuk mencari jawabannya. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa. Yang pertanyaannya, bagaimana keadaan Islam dan peran pada masa reformasi dan Orde Baru? Keadaan. Jadi pada saat itu umat Islam di Indonesia dipandang sebelah mata. Hal itu dikarenakan secara jumlah penduduk Muslim merupakan mayoritas, namun secara keahlian masih minim. Akibatnya terjadi penurunan ekonomi pada perdagangan-perdagangan Muslim, mulai dari Majalaya, Solo, Pekalongan, Majalengka, bahkan hingga Kudus. Kurang lebih keadaannya pada saat itu seperti itu. Bagaimana, apakah sudah jelas Manisa atau ada sanggahan yang lain? Ya, sudah jelas, tapi bagaimana ya peran Islam pada saat masa era reformasi dan Orde Baru itu? Baik, saya jelaskan kembali. Keadaannya yaitu umat Islam di Indonesia kan dipandang sebelah mata, dikarenakan secara jumlah itu penduduk merupakan mayoritas, banyak jumlahnya. Akan tapi keahliannya itu minim. Keadaan di situ banyak jumlahnya tetapi tidak mempunyai keahlian. Nah, akibatnya karena terjadi seperti itu, terjadilah penurunan ekonomi para pedagang-pedagang. Itu keadaan yang pada saat itu. Begitu Mbak Nisa. Ya, terima kasih. Berarti perannya Islam bagaimana ya Mbak? Itu kan dijelaskan tadi keadaannya, dan saya itu bertanya juga tentang perannya. Berarti Islam saat itu tidak berperan aktif pada masa reformasi dan Orde Baru, begitu? Atau bagaimana? Iya, baik. Kalau saya boleh menambahkan ya, maaf. Kalau juga mohon dimaafkan. Jadi itu dalam masa era Orde Baru itu yang dijadikan ideologi adalah Pancasila. Jadi semua politik, sosial, budaya itu pada masa era Soeharto itu Pancasila itu dijadikan sebagai sebuah pedoman begitu, tapi pada kenyataannya tidak ada gitu. Terus pada masa itu muncul organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah, begitu. Dua organisasi ini berperan besar dalam menetapkan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang kuat. Kemudian tentunya melalui sebuah peristiwa begitu ya. Jadi NU dan Muhammadiyah ini, jadi pertama itu kayak belum bersatu begitu loh Mbak Nisa. Terus kemudian bersatu, kemudian NU dan Muhammadiyah ini dua organisasi yang pertamanya itu mampu menerima Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga hubungan Islam dan Pancasila tidak dianggap sebagai konfrontatif, jadi saling melengkapi. Jadi awalnya dalam era Orde Baru itu berpisah begitu, belum bisa menyatu. Kemudian pada era reformasi ini kan era Orde Baru sudah berlalu, kemudian muncul era reformasi. Ini muncullah kayak sesuatu yang baru lagi, suasana yang baru, semuanya serba baru begitu.
ini kemudian barulah Islam itu tidak dianggap sebagai sebelah mata, kemudian dijadikan sebagai negara yang negara sebuah dipandang sebagai keyakinan yang berkedudukan tinggi, di mana itu hadirnya ulama kemudian intelektual muslim memberikan struktur bangunan politik yang lebih bermoral gitu. Begitu kurang lebihnya, karena ini sebuah sejarah jadi harus menceritakan begitu loh Mbak Nisa. Mohon dimaafkan. Terima kasih Mbak Vina, sudah jelas sekali. Iya, terima kasih kembali. Ya, izin untuk menjawab dari pertanyaan dari Mas Deva tadi mengenai apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai cita-cita bangsa dan apakah sudah tercapai. Jadi sebuah negara itu pastinya dalam mempertahankan sebuah pemerintahan itu pasti memiliki cita-cita. Misal kalau kita pada masa sebelum kemerdekaan itu kan cita-cita Indonesia yang besar itu meraih sebuah kemerdekaan dari negara-negara asing seperti Belanda, Jepang dan lain sebagainya, kayak Portugis dan lain sebagainya. Itu jadi Indonesia itu mempunyai sebuah cita-cita atau ide gagasan ke depan untuk mewujudkan sebagai negara yang maju, makmur. Jadi Indonesia itu mempunyai cita-cita yang besar. Kalau semisal cita-cita tersebut sudah terlaksana, maka sebuah negara itu akan memiliki cita-cita lagi atau visi-visi kedepannya lagi. Semisal kalau kita udah mencapai cita-cita yaitu kemerdekaan, pastinya dalam kemerdekaan itu ada sebuah cabangan sebuah cita-cita. Misalnya memperbaiki ekonomi, memperbaiki keadaan sosial dan lain sebagainya, budaya dan lain sebagainya, pariwisata itu. Jadi Indonesia itu enggak Indonesia doang, semua negara itu memiliki cita-cita. Jadi enggak sekali langsung memiliki cita-cita, tapi bertahap terlebih dahulu. Kayak dulu cita-cita terbesar Indonesia yaitu kemerdekaan. Sekarang kemerdekaan sudah kita dapat. Selanjutnya apa cita-citanya, yaitu memperbaiki ekonomi, kedamaian, politik, pariwisata dan lain sebagainya itu. Dan yang kedua, apakah sudah tercapai? Tentunya sebuah cita-cita itu sudah tercapai, namun tidak semaksimal mungkin atau akan melaju ke sebuah cita-cita yang lain. Ya, kayak sekarang ini kan masa perekonomian Indonesia ini kan sedang anjlok gara-gara pandemi itu. Nah, untuk memulihkan tersebut, Indonesia pelan-pelan untuk membuka pariwisata dan lain sebagainya itu untuk meraih sebuah cita-cita tersebut. Ya, jadi semuanya itu by proses, ya, by doing, no by lips. Gimana Mas Deva? Baik, terima kasih atas jawabannya. Maaf Mbak Moderator, izin menambahkan jawaban dari Mas Deva. Ya, silakan. Menurut saya, apa yang dimaksud dengan Pancasila, cita-cita bangsa Indonesia, itu merupakan sebuah pedoman hidup bangsa Indonesia yang memiliki arti bahwa menjadi sumber cita-cita moral dan menjadi bentuk budaya Indonesia. Itu yang merupakan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, apakah cita-cita bangsa Indonesia sudah tercapai? Menurut saya, beberapa ada yang sudah tercapai dan beberapa ada yang belum tercapai. Namun, yang belum tercapai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdapat 4 poin. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Garis tebalnya itu melindungi. Namun, pada zaman sekarang itu masih banyak pembunuhan dan pemberontakan oleh organisasi bersenjata. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum.
di era sekarang juga masih banyak sekali masalah terhadap kesenjangan sosial yang ada di Republik Indonesia, yang ada di bangsa Indonesia sekarang ini. Kemudian yang poin ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini juga masih belum dapat tercapai karena masih banyak yang belum dapat menganyam pendidikan di bangku sekolah. Itu dengan poin yang nomor 3 itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu garis tebalnya. Namun pada zaman sekarang ini masih banyak orang-orang yang belum menikmati pendidikan di bangku sekolah. Begitu. Terus yang terakhir, poin 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada poin 4 ini sebagian sudah dapat terlaksana, akan tetapi yang poin keadilan sosial ini masih belum dapat diterapkan. Karena apa? Karena masalah sosial seperti ketenaga kerjaan masih belum terselesaikan. Begitu. Terima kasih. Jadi pada intinya cita-cita izin menyanggah. Jadi pada intinya Indonesia sudah mencapai cita-citanya atau belum? Bawah Yuni. Jadi kan saya sudah menjelaskan bahwa Indonesia sebagian ada yang sudah terlaksana cita-citanya atau tujuan dari bangsa Indonesia itu sudah tercapai. Namun beberapa juga ada yang belum tercapai begitu. Itu yang saya jelaskan tadi yang belum tercapainya. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Masih ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Kalau sudah mungkin bisa ditutup. Kayaknya sudah. Mbak Malawatis, monggo. Oke, perkenalkan, nama saya Mamulatun Soliha, NIM 6069. Saya mau bertanya, apakah sistem demokrasi yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan ajaran agama Islam? Terima kasih. Boleh dicatat Mbak di dalam room chat soalnya. Apakah presentasi pada pagi hari ini ada yang bisa menjawab? Atau butuh waktu untuk menjawab? Sebentar tadi. Ya, minta waktunya sebentar.
Siap. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mamlua yang pertanyaannya, apakah sistem demokrasi yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ajaran agama Islam? Jawabannya yaitu sudah, karena ini menurut saya, karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang mayoritasnya umat Islam dan terdapat beberapa pemeluk agama lain, maka sistem demokratis Pancasila telah sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Terus, teori politik Islam juga menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam, yaitu pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktekkan syura sesuai sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dan dalam berbagai hadis dan komunitas mereka. Demokrasi juga disebutkan dalam Al-Quran, itu ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 159, Quran Surat Asy-Syura ayat 38, Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Begitu kurang lebih. Bagaimana Mbak Mamlua, apakah sudah jelas? Atau ada sanggahan dari yang lain? Iya, berarti di Indonesia itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Di Islam kan sudah berdasarkan tentang keadilan ya maksudnya. Nah faktanya itu hukuman kayak hukuman para pencuri kayak sendal itu lebih berat daripada hukuman para petinggi negara. Nah apakah itu sudah demokrasi? Bisa diulangi, Mbak? Maaf, Mbak Lua, bisa diulangi lagi? Petinggi-petinggi. Kan gini ya, maaf. Di Islam kan
sudah jelaskan tentang keadilan gitu. Nah, faktanya di Indonesia itu kayak semisal hukuman bagi orang yang mencuri sendal itu lebih berat daripada para petinggi negara yang melakukan tindak pidana gitu. Nah, apakah Indonesia sudah apakah itu sudah termasuk demokrasi yang sesuai dengan Islam? Ya, izin menjawab. Jadi kan sebuah sebuah negara itu kan ada kebijakan masing-masing. Kayak misalnya kayak pejabat itu kan, sedangkan kita orang biasa itu yang melakukan hal terkecil tapi hukumannya berat. Tapi sedangkan pejabat yang korupsi dan lain sebagainya itu hukumannya lebih rendah daripada orang yang di bawahnya. Jadi itu tuh ya emang Islam itu tidak mengajarkan seperti itu, tapi mereka aja yang menjalankan semua itu. Jadi kalau di Islam itu biasa disebut itu kaburo maktan itu berarti lima takuluna malatah alun. Jadi mereka itu mengatakan tapi mereka itu tidak melakukan kayak gitu. Jadi kekurangan Indonesia itu di situ. Kaburo maktan itu lima takuluna malatah alun, mereka mengatakan tapi tidak mereka jalankan ya. Jadi kalau di Indonesia ini kalau mau diterapkan seperti Islam, kaidah Islam kayak tadi mencuri itu kan qat'iyat atau potong tangan. Kalau kayak gitu nanti Indonesia ya tangannya bolong semua. Jadi penyelesaian dengan zaman dan waktu tersebut, Mbak, ya. Oke. Baik, bagaimana? Sama-sama. Baik, itu yang dapat disampaikan oleh presentasi pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke sebelumnya, saya tanya lagi kepada Mbak Rohma. Bagaimana Mbak Rohma, apakah waktunya masih ada? Sudah selesai, Mbak. Bisa diakhiri. Oke, siap. Baik, sekian dari saya sebagai moderator dan presentasi pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi suci bagi